Pemirsa, PSBB mengatur pembatasan penumpang untuk kendaraan pribadi maupun kendaraan umum. Seperti apa pelaksanaan dan evaluasi sosialisasi selama masa PSBB ini? Kita akan terhubung dengan Kabid Humas Polda Metro Jaya, Yusri Yunus. Ya, selamat sore Pak Yunus. Selamat sore Mbak Popi. Baik. Pak, sejauh ini bagaimana Anda melihat PSBB ini diberlakukan? Apakah sejumlah hal telah dicatat untuk evaluasi? Terima kasih. Ya, memang PSBB ini pembatasan sosial berskala besar ini kan sudah diberlakukan, sudah ditandatangani oleh Gubernur DKI Jakarta nomor 3 tahun 2020 tadi malam. Hari ini adalah diberlakukan sampai dengan tanggal 23 ke depan selama 14 hari. Ya. Dengan diberlakukannya ini ada 2 poin kepolisian dalam hal ini dalam hal pembatasan sosial berskala besar. Yang pertama adalah pembatasan tentang kerumunan di muka umum atau fasilitas umum. Ya, ini sebenarnya sudah sejak digulirkannya maklumat Kapolri sudah kita laksanakan juga. Tetapi dengan diberlakukannya lagi di Jakarta perlu ada ketegasan daripada aparat. Juga perlu adanya satu ketegasan untuk bisa menyadarkan masyarakat bahwa pandemik COVID-19 ini sudah sangat merebak di ibu kota ini. Sehingga perlu kesadaran masyarakat. Sehingga PSBB ini diatur beberapa pembatasan yang ada. Kegiatan itu kita lakukan terus pagi, siang, sore, malam. Sekarang yang kita lebih kedepankan lagi adalah preventif himbauan kepada grassroots di tempat-tempat yang memang padat penduduk. Babinsa, Babin Kamtipmas, teman-teman dari RT, RW, semuanya bersama-sama untuk menghimbau masyarakatnya. Ya, ada beberapa tempat yang diperbolehkan, ya, pengecualian dalam pasal 13 maupun 14 di peraturan gubernur ini. Nah, ini yang kita sosialisasikan, sudah kita sosialisasikan kemarin selama 2 hari. Ya, mana tempat-tempatnya, misalnya pasar, kemudian minimarket, yang sifatnya kesehatan, ini boleh, tapi tetap mengikuti protokol yang ada. Physical distancing diutamakan. Kita akan tempatkan anggota-anggota di sana, Babin Kamtipmas, ada anggota Sabara mungkin yang menjaga sana, dengan teman-teman dari TNI juga dari Satpol PP yang kita kedepankan di sini karena peraturan gubernur kita mengedepankan adalah teman-teman dari Satpol PP, menghimbau, menyampaikan, jaga jarak, bersih-bersih, itu terus kita aturkan terus. Nah, kemudian dalam hal moda transportasi juga sama, ya. Di moda transportasi juga ada 2 di sini titik berat bahwa pembatasan masalah barang, yang kedua adalah orang. Juga diatur di dalam peraturan gubernur. Nah, ini terus sudah disosialisasikan. Inovasi yang dilakukan sekarang ini, yang tindakan sudah dilakukan sekarang oleh Lantas Polda Metro Jaya bersama Dishub, kita membuat 33 titik checkpoint di perbatasan maupun dalam kota dan juga terminal serta di jalan tol. Begitu, Mbak Upi. Baik. Lalu bagaimana efektivitas dari pengawasan yang dilakukan? Karena mengingat PSBB ini kan baru saja dilakukan atau berlaku hari ini begitu. Sementara memang sebenarnya banyak sekali hal-hal yang memang sebenarnya sudah banyak dibatasi dari 2 minggu sebelumnya. Nah, Anda melihatnya seperti apa? Jika misalnya ada yang masih beraktivitas di luar, apakah memang masyarakat yang beraktivitas atau terpaksa beraktivitas ini memerlukan surat izin khusus atau apa? Bagaimana efektivitasnya di lapangan? Kita tidak akan pernah putus terus, ya. Ajas keselamatan masyarakat ini adalah yang tertinggi, Mbak. Ya, itu yang kita utamakan. Kita mengharapkan yang utama adalah kesadaran masyarakat sendiri bahwa bentuk untuk memutuskan mata rantai daripada penyebaran ini adalah jaga jarak. Ya, interaksi yang dikurangi, jaga jarak. Dalam ketentuan PSBB dikatakan lebih dari 5 kita akan segera membubarkan secara humanis, ya, persuasif dan humanis kepada masyarakat tersebut agar supaya mereka sudahlah sebaiknya di rumah saja. Mata rantai, jangan sampai nanti dengan berkumpul kongko pulang ke rumah bawa penyakit kepada keluarganya sendiri. Itu terus kita gelorakan terus sampai di grassroots di bawah. Partisipasi masyarakat di bawah pun sama di RT RW. Ketua RT, ketua RW pun sudah mulai bersama-sama dengan Babinsa, dengan Babin Kamtipmas, dengan Satpol PP sudah bersama-sama menghimbau masyarakat. Tidak akan berhenti, kita akan terus. Kita akan gelorakan terus. Walaupun itu preventif ya, pencegahan yang kita lakukan. Walaupun ada yang namanya penegakan hukum. Itu bagi kami adalah jalan terakhir yang kita akan lakukan. Kita mengharapkan kesadaran masyarakat yang kita kedepankan. Baik.
Jika ada yang melanggar tentang apa yang sudah ditetapkan oleh pemerintah untuk saat ini, apa skenario yang akan dijalankan oleh Polri? Saya sudah katakan tadi, Mbak, itu adalah opsi terakhir, jalan terakhir yang harus kita lakukan kalau memang kita sudah sampaikan secara persuasif dan humanis. Di pasal 27 di peraturan gubernur juga sudah disampaikan, di situ ada sanksi ya mengacu kepada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang karantina kesehatan. Juga di KUHP juga ada. Dalam Undang-Undang Nomor 4 tentang wabah penyakit juga ada. Itu jalan terakhir kita menyampaikan secara humanis, tidak juga diindahkan, bahkan mungkin yang melawan petugas pada saat itu ada aturan hukum, ada sanksi hukumnya. 1 tahun, denda 100 juta di pasal 93, yaitu pasal 9 di Undang-Undang Nomor 6 tahun 2018 tentang karantina wilayah. Karena PSBB ini masa yang sudah tidak lagi kita bisa harus diamkan, kita harus perang dengan COVID-19 ini. Masyarakat harus mengerti bahwa penyebaran ini sudah sangat-sangat pesat dan memang cara utama paling bagus adalah physical distancing. Mereka cukup diam di rumah. Pemerintah sudah kebijakan sekolah pun diliburkan, kantor pun diliburkan. Walaupun ada beberapa yang masih di pengecualian. Oke, saya setuju dengan itu Pak. Tapi kemarin ketika Pak Jokowi juga mengumumkan ada beberapa stimulus yang dilakukan dan juga dana bantuan sosial yang dilakukan oleh pemerintah. Salah satunya juga adalah program keselamatan yang memang juga digagas oleh Kepolisian Republik Indonesia dengan memberikan insentif dan juga bantuan sosial kepada para ojek online, pengemudi taksi dan juga beberapa pengemudi yang memang mencari nafkah dengan seperti ojek online ini. Nah, ini langkah khususnya seperti apa? Implementasinya seperti apa dengan program keselamatan ini? Apakah memang ada langkah khusus juga untuk ojek online? Mengingat tadi kami juga sempat mewawancarai para pengemudi ojek online yang bilang bahwa penghasilan mereka ini berkurang hingga 80% lebih begitu. Memang betul program pemerintah ini ya yang dilakukan oleh kepolisian ada sekitar 190.000 ya, kemarin Pak Presiden sudah menyampaikan bahwa ada alokasi dana yang diberikan. Termasuk di dalamnya adalah Polda Metro sendiri nanti akan melatih para pengemudi-pengemudi angkutan umum dalam hal ini. Nah, hingga insentif nanti kami melatih mereka dengan pelatihan, kemudian kita berikan sosialisasi juga kepada mereka semua dengan memberikan insentif ini. Mudah-mudahan dengan bantuan seperti ini bisa meringankan ya para saudara-saudara kita sebagai pengemudi-pengemudi angkutan umum ya, karena memang dengan situasi sekarang ini semua harus mengerti bahwa situasi sekarang ini kan situasi pandemi COVID-19 ini sudah semakin marak dan memang di satu sisi kita mengharapkan perekonomian tetap berjalan, itu yang memang diharapkan oleh pemerintah. Makanya terus kita tidak akan pernah berhenti, Mbak. Kita akan dengan masif kita akan melakukan himbauan-himbauan dan juga penyampaian kepada masyarakat, kemudian juga menyampaikan secara humanis bahwa sudahlah kalian tidak usah kumpul-kumpul, putus mata rantai 14 hari ini. PSBB ini kita harapkan cukup 1 periodik saja, tidak usah ada perpanjangan. Bagaimana caranya adalah utama adalah kesadaran dari masyarakat dalam hal ini, juga termasuk para pengusaha, para pelaku-pelaku ini ya, angkutan umum juga pasti sudah menyadari semuanya. Pak Yusri, maaf saya potong, tapi bagaimana implementasi realisasi pembagian dana bantuan sosial ini ke depannya yang akan dilakukan oleh Polri? Mengingatkan ini juga adalah program pemerintah begitu, kemudian juga untuk menepis keresahan para pengemudi dan juga para pengemudi ojek online di tanah air. Kita lakukan pelatihan, Mbak, sosialisasi dan pelatihan nanti akan kita lakukan. Kita akan sistemnya bertahap semuanya dengan memberi insentif kepada mereka semuanya sesuai dengan alokasi anggaran yang sudah disiapkan, termasuk khususnya di daerah Jakarta Raya ini, Mbak. Dan ini kita akan rencanakan secepatnya ini akan dilaksanakan. Ya, jadi sementara masih dihitung semua kegiatannya seperti apa, berapa setiap hari akan dilakukan, dan setelah bertahap terus kita lakukan terus, Mbak. Oke. Baik, kita harapkan ini bisa cepat realisasi karena menepis bagaimana keresahan para pengemudi terutama ojek online dan juga pengemudi taksi di tanah air. Kita harapkan ini bisa terus sampai hingga ke lini yang paling bawah begitu Pak Yusri. Terima kasih Pak Yusri untuk informasinya. Terima kasih, Bobi. Sama-sama. Ya, Yusri Yunus, Kabid Humas Polda Metro Jaya.